Shalom, kembali lagi bersama kami dalam program Satu Teduh Intim dengan Allah. Mari kita siapkan hati kita. Bapak, kami sungguh mengucap syukur atas hari yang Kau beri. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan. Sepanjang hari kami berikan penghormatan kepadamu ya Allah kami yang hidup. Terima kasih Yesus. Hari ini kami mau mendengarkan suara-Mu. Mari Tuhan kuduskan setiap kami. Yakan kami untuk mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami melewati renungan kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa, tanggal 28 Februari 2023. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema batasan usia orang Lewi dalam bertugas. Dalam perenungan intim dengan Allah, kita akan membaca sebagian daripada firman Tuhan dan saya percaya saudara semua sudah membaca kitab Bilangan pasal 8 sampai dengan yang ke-10. Namun perenungan pada hari ini saya dasarkan dari Bilangan 8 ayat 23 sampai 26 yang akan saya bacakan bagi kita semua. Demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Tetapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu. Sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. Ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kau lakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka." Renungan kita dengan tema tersebut, apa arti batasan?
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, batasan berasal dari kata batas, yang merupakan limit yang memberikan tanda atau arahan. Hal-hal mana yang dapat diterima dan mana yang tidak dapat diterima. Apa yang bisa ditolerir dan yang mana tidak bisa ditolerir. Hal ini berlaku baik bagi orang lain ataupun bagi diri sendiri. Batasan diberikan untuk menjaga dan melindungi diri kita sendiri. Membuat batasan akan membantu kita untuk mampu membedakan posisi kita dengan posisi orang lain, atau kondisi kita dengan orang lain, atau keinginan kita dengan keinginan orang lain. Menurut seorang ahli, maka batasan dapat disimpulkan sebagai suatu kawasan yang berbatasan dengan wilayah lain, sebagaimana sebelumnya telah ditetapkan dengan menggunakan garis batas melalui suatu kesepakatan atau perjanjian. Sedangkan kata batas adalah garis yang menjadi acuan sebuah bidang atau ruang yang menjadi pemisah antara dua bidang atau dua area tertentu. Nah saudara, batasan usia bagi orang Lewi telah ditetapkan Tuhan dan disampaikan kepada Musa untuk diberitahu kepada orang-orang Lewi pada zaman itu. Batasan usia tersebut adalah mereka yang usia 25 tahun sampai usia 50 tahun wajib bekerja di kemah pertemuan. Sedangkan di atas usia 50 tahun mereka tidak lagi diperkenankan untuk menjabat, namun diperbolehkan untuk bekerja membantu mereka yang sedang menjabat. Memang kita bukan orang Lewi, namun kita adalah orang percaya. Seorang hamba Tuhan yang melayani. Kitab Bilangan di atas memberikan suatu kesan bahwa seorang yang berusia 50 tahun ke atas harus sudah pensiun dari tugas-tugasnya. Padahal usia tersebut masih tergolong muda, sehat, dan aktif. Perlu menyikapi secara positif yang dimaksud dalam perikop bacaan tersebut. Karena firman Tuhan kepada Musa adalah melihat kondisi di padang gurun. Walaupun orang Lewi baru bisa masuk dalam pelayanan di kemah pertemuan pada usia 25 tahun, tetapi mereka sudah mempersiapkan diri sebelum mereka berusia 25 tahun. Orang Lewi memang beda dari suku-suku lain karena mereka memang dipanggil Tuhan untuk membantu para imam melayani Tuhan. Tempat tinggal mereka juga tersebar di antara suku-suku lain karena mereka tidak diberikan tanah pusaka dari Allah. Sebagai suku yang dikhususkan untuk melayani Tuhan, maka suku Lewi harus melalui tahapan-tahapan ritual sebelumnya. Apa saja tahapan yang harus dilalui suku Lewi? Maka tahapan yang pertama, suku Lewi dipisahkan dari suku-suku lainnya dan ditabiskan. Yang kedua, suku Lewi harus melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, dikuduskan. Dapat saudara baca dalam ayat 7. Yang berikutnya adalah diberi penumpangan tangan, yang saudara bisa baca dalam ayat yang ke-10. Yang berikutnya adalah diadakan korban bakaran, yang saudara dapat membacanya dalam ayat 12. Yang berikutnya menjadi milik Allah, yang saudara bisa membaca di dalam ayat yang ke-14. Di zaman perjanjian baru, maka setiap orang Kristen yang mau melayani Tuhan harus juga melalui beberapa tahapan. Yaitu yang pertama, pertobatan. Yang kedua, hidup baru. Yang ketiga, dibaptis secara selam. Dan berikutnya menjadi anggota gereja lokal secara tetap. Selanjutnya memberi diri kepada tuntunan Roh Kudus. Dan yang berikutnya menjaga kekudusan hidup bagi Tuhan. Nah, mengapa Tuhan menetapkan batasan usia untuk suku Lewi melayani? Hal ini disebabkan karena tanggung jawab yang diberikan kepada suku Lewi cukup berat. Yang diantaranya sebagai berikut. Saudara, yang pertama, tugas apa saja? Yaitu mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah dengan segala kelengkapan dan perabot-perabotnya. Hal yang kedua, apa yang menjadi tugas mereka? Yaitu mengangkat kemah suci dan segala perabot-perabotnya.
Dan yang ketiga saudara, apa yang menjadi tugas tanggung jawab suku Lewi, yaitu membongkar dan memasang kemah suci. Saudara bisa membacanya di dalam Bilangan 1 ayat 50 sampai dengan yang ke-53. Nah, berikutnya tugas mereka juga adalah memelihara kerohanian umat Israel dan mengajar kepada mereka semua ketetapan Allah. Nah, refleksi kita pada hari ini saudara, setelah kita membaca sebagian daripada firman Tuhan dan merenungkannya, maka tugas secara fisik perlu dilakukan oleh mereka yang masih usia produktif. Sedangkan setelah usia lanjut, maka suku Lewi hanya membantu, terutama membantu menjaga kerohanian bangsa Israel. Demikian perenungan kita pada hari ini, biarlah boleh menjadi berkat bagi saudara semua, dan sepanjang hari ini biarlah firman Tuhan menyertai saudara dan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini, di mana kembali Engkau berbicara kepada kami, bahwa Engkau menyertai kami, memberkati kami, dan Engkau mengajar kepada kami, supaya kami memahami apa yang ingin Engkau sampaikan bagi kami sebagai orang-orang percaya yang melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Roh Kudus tetap menuntun langkah-langkah kami sepanjang hari ini dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.